Kampana naik kereta perang dan bergerak di depan pasukan. Ia menjinjing gendewa yang panjangnya 5 depa. Dengan cekatan ia maju ke arah musuh dan menarik panah raksasa tersebut. Ternyata panah itu adalah panah sakti. Keluarlah ribuan jutaan anak panah ke udara yang kemudian menyambar turun mengenai sasaran. Tidak terbilang jumlahnya prajurit-prajurit kera yang tewas. Jatuh jutaan anak panah itu menimbulkan kumreisak menakutkan. Bala tentara raksasa bersorak bergembira menyaksikan kesaktian pimpinan mereka tersebut. Sulit bagi prajurit-prajurit kera untuk menghindar. Menyaksikan ini, Anoman tampil ke depan untuk kesekian kalinya. Ia menjebol bukit batu kristal. Di bawahnya terbang ke udara menimbulkan cahaya gemerlapan seperti sinar matahari. Ia menyambar turun tepat di depan kereta perang Kampana. Kata Anoman, "Hei raksasa, siapa namamu?" Kampana menjawab, "Hehe, aku Bupati Kampana. Kepercayaan Prabu Rahwana, aku bukan raksasa sembarangan. Aku pemimpin pasukan Alengka yang sakti mandraguna. Aku sudah tahu engkau adalah Anoman yang dulu membuat rame-rame di istana Alengka. Engkau telah menewaskan Durmeksa. Sekarang hadapilah aku." Berkata demikian itu Kampana sambil memutar-mutar senjata kunta. Senjata panah raksasa disimpan, tapi Anoman dengan terengginas dapat menghindar dari setiap serangan Kampana. Akhirnya Kampana lengah bukit kristal di tangan Anoman. Di bawah terbang ke udara. Kemudian Anoman menyambar turun secepat kilat, memukul bukit kristal yang di tangannya itu pada dada Kampana. Raksasa tua yang mulai lelah itu tewas, dadanya pecah. Semacam guru sorak bergembira, prajurit kera kegerirangan. Bala tentara kera mendesak musuh. Menjadi kebalikannya sekarang. Bala tentara raksasa terdesak mundur, akhirnya lari tunggang langgang mencari selamat. Tetapi mengingat pasukan Kampana ini telah menyebabkan jutaan prajurit kera tewas, maka para prajurit kera tidak mau berhenti dalam mengejar. Kera-kera putra dewa itu memotong jalan mundur mereka, sedangkan pasukan kera sayap kanan dan kiri melakukan serangan dari lambung, sedangkan pasukan mengejar bertindak sebagai pasukan penempur. Rama dan Lesmana, terutama Sugriwa, tersenyum karena tanpa disadari prajurit kera bersemangat tinggi melakukan siaga perang, dan gelar perang yang diciptakannya ialah kedua ujung sudut, dan di tengah terdapat barisan yang kuat. Gelar itu dinamakan gelar bulan sabit. Sedangkan dari belakang pasukan cadangan ada terus, sehingga merupakan kedalaman yang sangat diperlukan dalam serangan besar semacam itu. Akibatnya luar biasa, sisa pasukan Kampana yang sudah bersemangat rendah itu tumpas habis, tidak tersisa. Rahwana yang masih duduk di depan Paseban segera mendapat laporan tentang jalannya pertempuran itu, terutama bahwa Kampana tewas bersama seluruh bala tentaranya. Mendengar ini Rahwana semakin menjadi sedih. Duduk gelisah, kepalanya mulai merasa pening
keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memerintahkannya agar dipanggil pamannya, ya Prahasta. Patih Prahasta segera datang menghadap. Ia segera mengetahui bahwa apa yang dikehendaki oleh putra kepenakannya itu, kata Dasamuka. Bagaimana Mamanda, apa akalmu sekarang? Dumbreksa dan Kampana yang kita jagokan benar-benar tewas. Siapa sekarang yang harus kita jadikan senopati memimpin pasukan ke medan pertempuran yang mumpuni dan mengalahkan bala tentara kera itu? Prahasta menjawab, Ger. Duh Minata Rahwana, jangan khawatir, selama masih ada Paman Paduka ini segalanya dapat dipecahkan. Paduka tenang sajalah. Berada di istana masih banyak satria-satria adipati dan bupati Alengka yang sakti mandraguna dan ahli dalam pertempuran dan peperangan. Hanya berhubungan usia Mamanda ini sudah cukup tua. Maka jika berkenan di hati Paduka, Mamanda ingin mendapat kesempatan pertama memimpin pasukan Alengka menghadapi prajurit kera. Izinkan Mamanda ini menjadi tumbal negara. Mamanda tentu saja tidak akan merelakan menyaksikan rusaknya negeri Alengka. Dengan sama sekali tidak menunggu jawaban dari Rahwana raksasa tua itu, meninggalkan Paseban dan terus melakukan persiapan pertempuran. Rahwana beberapa saat tidak bicara, tak ada mengetahui apa yang sedang berkecamuk dalam pikirannya. Mungkin ia terkejut atau sama sekali tidak pernah menyangka bahwa paman patihnya, adik kandung ibunya itu, akan segera secara sukarela menawarkan diri menjadi senopati perang, karena selama ini Prahasta adalah satu-satunya yang paling berani menentang kalau ia melakukan peperangan.